Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan tadi saya live di TikTok. Durasinya 2 jam 29 menit atau 2 jam setengah lah ya. Nah, tidak seperti biasanya kali ini saya dokumentasikan data live, tujuannya tidak lain hanya untuk edukasi ya. Jadi bukan untuk nyindir ataupun menyerang TikToker lain, tapi untuk mengedukasi dan ingin menyadarkan sesama anak bangsa, yaitu tentang bahaya top up dan saweran, wabil khusus main PK-PK. Nah, ini datanya saya tujukan dari hasil live tadi. Ya, kebetulan hari ini kedatangan sahabat saya Aboilang, juga ada akun Cocomiosop 77 dan Bang CN. Nah, ini dokumennya, datanya bisa kawan-kawan lihat. Nah, perolehan koin yang saya terima dari live tadi yaitu sebesar 2.766 koin. Nah, dari mana koin ini saya dapati? Yaitu dari Aboilang yang nyawer sebesar 2.599. Jadi 2.600 kurang 1. Kemudian sisanya ada dari akun Cocomiosov 77 sebanyak 125 koin. Lalu terakhir ada 11 koin dari Bank CN. Akun Bank CN. Nah, totalnya 2.766 koin. Nah, koin 2.766 ini kalau beli uangnya berapa? Ya. Ini kan jumlah koin 2.766 ini jumlah koin. Nah, kawan-kawan bisa lihat ini tampilan kalau orang mau top up. Jadi per 5 koin itu 1.200 yang dikurung merah ini ya. Kemudian yang dikurung biru kalau banyak 1.050 jumlah rupiah yang harus kita bayarkan untuk membeli koin 1.050 yaitu 261.000. Nah, bagaimana cara menghitung perolehan tadi koin yang saya dapati 2.766? Maka caranya dibagi 5. Caranya dibagi 5 lalu dikalikan 1.200. Jadi berapa kawan-kawan? Yuk mari kita simak. Nah, 2.766 dibagi 5 dikali 1.200. Berarti total rupiah yang harus dibayarkan untuk untuk membayar koin sebanyak tadi adalah 663.000. Jadi ada orang yang harus mengeluarkan duit sebesar 663.000 lalu uang itu disawerkan ke saya gitu ya. Nah, berapakah uang yang sampai ke saya kawan-kawan yang dirahmati Allah? Dari 663.000 ya. 663.000 lalu ketika berupa koin menjadi koin dan diberikan ke saya, maka berapa uang 663.000 masuk ke saya? Nah, ini bisa ditengok saldonya ya. Reward konten 225.000. Bahkan ada tadi saldo sebelumnya ini sekitar 6.000 ya. Wes, kita genapkan 220.000. Oke, kita ikuti nominal yang di sini saja ya. 225.000. Maka berapa duit yang hilang? Duit 663.000 ketika diberikan ke saya, yang saya hanya terima hanya sebesar 225.000. Sisanya kemana? Nah, berikut cara penghitungannya ya. Nah, 663.000 sementara yang sampai kepada saya hanya 225.000. Maka duit yang hilang itu berapa? 438.776 rupiah. 438.000. Nah, nominal 438.000 ini larinya kemana? Ke TikTok dan ke agensi, ke agent. Nah, agent dapat 20%. Berarti dapat berapa? Agensi, agent. Nah, caranya 400 berarti 38.000, diambil 351.000, agensi dari 20% itu dapat 87.000. Yang 351.000 itu masuk ke TikTok, sebagiannya ke pajak negara. Singkat kata pendek cerita, dari koin itu, dari top up itu. Karena top up itu awalnya rupiah.
Dari rupiah berbentuk koin, koin dikasihkan ke saya, lalu ketika dirupiahkan semakin kecil semakin kecil. Maka buat kawan-kawan yang suka top up dan nyawer, duit Anda ketika disawerkan kepada TikToker semakin kecil semakin kecil. Jadi sekali lagi dari uang 663.000 yang saya terima hanya 225.000. Sisanya untuk agent dan TikTok. Maka ketahuilah saudaraku seiman dan seagama, rupiah yang Anda belikan koin hanya akan memperkaya pemilik TikTok, bukan TikToker. Bahkan banyak TikToker di antara kita TikToker yang sudah kaya. Kadang kita miris melihatnya. TikTokernya mobilnya Pajero, yang nyawer punyanya motor itu pun masih ngeridit. TikTokernya rumahnya tingkat, yang nyawer hanya karena namanya ingin disebut, rumahnya masih ngontrak. TikTokernya istrinya 3, yang nyawer bahkan masih jomblo. Tolong renungkan ini tidak didasari dengan kebencian, bahwa kita sedang dijajah ekonomi, terang-terangan. Dulu Pak Jokowi pernah menyebut TikTok Shop sebagai penjajahan ekonomi. Kalaulah TikTok Shop disebut oleh Pak Jokowi sebagai penjajahan ekonomi, maka top up dan saweran lebih-lebih dari penjajahan. Maka dengan segala kesadaran hati kepada seluruh umat Islam, tolong renungkan. Hentikan top up. Dan buat tokoh-tokoh agama, ustadz, hentikan main PKPK. Karena Anda ketika main PKPK diarahkan oleh agensi, Anda sedang menjadi tuyul oleh TikTok. Tolong hentikan. Sadarkan anak bangsa atas bahaya top up dan saweran di TikTok. Sadarkan. Uang ini diambil oleh pemilik TikTok. Kalau kawan-kawan alasannya sedekah, maka hubungi TikTokernya, si ustadznya, si tokoh agamanya, si habibnya, si gusnya, si tubagusnya, hubungi melalui DM kalau mau sedekah. Kalau rekening, by rekening, rekening to rekening, maka 10.000 sampai 10.000. Jika uang Anda dibelikan koin, top up, maka Anda sedang bersedekah lebih besar kepada pemilik TikTok. Sederhananya begini, yang masuk ke saya 30%, 50% ke pemilik TikTok, 20% ke agensi. Anda tidak sedang sedekah ke saya. Anda tidak sedang sedekah ke TikToker, tapi Anda sedang sedekah ke pemilik TikTok yang mobilnya Lamborghini, rumahnya lantai 4. Sementara Anda rumah ngontrak, mobil atau motor pun masih kredit. Plus istri nggak punya, sementara pemilik TikTok istrinya 4. Oh maaf, bukan pemilik TikTok, tapi TikTokernya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Sekali lagi, ini tidak didasari kebencian, kehasudan, dan atau apalah. Tapi ini murni ingin menyadarkan sahabat-sahabatku yang sedang dibuai top up. Saya mengerti ketika namanya disebut, ada rasa bangga, ada rasa senang. Itulah kenapa kalau saya live, saya tak menyebutkan nama orang yang nyawer. Kecuali tadi barusan bercandaan karena dengan sahabat ya aboy lah. Yang lain kalau ada yang nyawer tidak saya sebut. Karena saya tahu kalau saya sebut nama yang nyawer itu akan membuat candu. Sekali lagi, kalau hari ini kita diam membiarkan ini, kapan lagi kita akan berontak? Tolong hentikan top up, hentikan saweran, dan hentikan main PKPK. Saya mohon dengan segala kerendahan buat para asatid, para tokoh agama yang di TikTok, tolong hentikan main PKPK atau perang koin. Hentikan. Tak pantas tokoh agama main PKPK. Sangat-sangat tak pantas. Mengajari umat menjadi dungu, mengajari umat menjadi bodoh. Tentu saya sadar, saya akan dibully atas video ini. Karena saya bukan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik menyerukan boycott produk sereal, semua ikut. Semua bangga sama Habib Rizik. Saya siapalah, saya cuma Mahesa Al-Bantani. Kalau menyadarkan begini, dituduh belagu dan lain sebagainya. Tapi itu sudah risiko saya. Tapi semoga dengan video ini ada 1-2 orang yang tersadarkan.